Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara, teman-teman semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu, kesempatan, kesehatan untuk berjumpa kembali. Dan kesempatan kali ini mungkin kita masih berada di kandang sapi pastinya ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan haji atau hari raya kurban ya. Tinggal menghitung hari lagi kita sudah sampai di mana. Insya Allah hari raya kurban akan jatuh di bulan Juli tanggal 10 kalau tidak ada perubahan. Dan hari-hari demi hari, minggu-minggu terakhir, pekan-pekan terakhir ini kita disibukkan dengan kegiatan jual beli atau pelayanan customer. Jadi akhir-akhir ini memang kita sangat sibuk sekali karena banyak sekali customer atau bapak ibu saudara jauh-jauh dari Jawa Barat yang meluangkan waktunya untuk hadir di kandang. Guna apa? Memilih sapi kurban. Nah, kesempatan video ini nanti saya akan mengajak teman-teman semua untuk sharing tentang cara pembelian hewan kurban secara online. Karena tidak sedikit di Instagram, di WhatsApp yang bertanya, Mas, bagaimana sistem kalau kita mau beli sapi kurban tapi kita tidak bisa hadir di kandang secara online atau by WhatsApp, itu bagaimana? Nah, insya Allah nanti kita bakal bakal perjelas sedikit. Kita bakal berikan gambaran-gambaran yang sudah ada. Kita bakal berikan konsep lama atau banyaknya customer dari Jawa Barat yang memang tidak bisa hadir di kandang tetapi masih bisa membeli hewan kurban dengan puas pastinya, dengan hati dan dengan kualitas yang cukup baik. Baik teman-teman semuanya, di tips yang pertama kita bisa membeli sapi kurban secara online. Pertama kita menentukan jenis ya teman-teman semua. Jadi tentukan jenis yang sesuai dengan keinginan. Kita bisa musyawarah, kita bisa rembukan dengan keluarga. Jangan lupa ikut sertakan anak dalam pemilihan jenis sapi. Biasanya pilihan anak itu tidak pernah keliru. Kenapa? Karena anak selalu memilih sapi dengan size yang jumbo biasanya. Ya, jadi jenis ini sangat menjadi faktor penentu untuk kepuasan kita. Jangan sampai kita senangnya sapi putih misal, atau kita senangnya sapi merah tapi yang kita pilih sapi hitam, dan sebaliknya senangnya kita sapi hitam yang dipilih sapi putih. Nanti nggak sesuai dengan keinginan kita, takutnya malah kurang puas. Karena namanya kurban itu harus benar-benar total gitu loh. Nah, itu jenis ya teman-teman semua. Dan jenis sapi sendiri di Indonesia cukup beragam dan cukup banyak sekali. Seperti yang kita ketahui di sebelah saya sini ada sapi jenis lokal peranakan ongol, ada sapi simental, ada sapi limosin, ada sapi berangus angus, Bali, Madura, banyak sekali. Nanti teman-teman semua atau bapak ibu semua bisa browsing atau searching dulu jenis apa yang diinginkan atau yang sesuai dengan keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada budget. Nah, budget ini juga sangat intim, sangat berpengaruh sekali teman-teman semua, dikarenakan dengan adanya budget ini kita bisa menentukan sapi yang sesuai dengan keinginan kita. Misal budget kita 30 juta gitu. 30 juta ini kebanyakan dan pada umumnya didominasi sama sapi jenis apa? Kembali ke pilihan pertama ini, jenis ya. Misal dengan budget 30 juta yang paling mewah, yang paling anggun, yang paling mempesona jenis bangsa sapi merah misal gitu, sapi simental atau limosin. Nah, tentukan lagi dengan spek yang diinginkan. Ini budget ini sangat berpengaruh. Yang ketiga nih teman-teman semua, pilih instansi atau tentukan instansi terpercaya. Jangan sampai kita ibaratnya hanya modal online mendapat sapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau gambar yang ada di dalam foto. Oke teman-teman semua, tips pertama tadi kita sudah berbicara penentuan jenis, budget, dan instansi. Lalu di kesempatan yang kedua ini saya akan sedikit sharing lagi, mengajak teman-teman semua agar tidak skip video ini. Ya, di tips yang kedua kita bisa menentukan, kita bisa mengetahui bagaimana sapi itu hidup
bagaimana sapi itu bertumbuh, dan pastinya kesehatan sapi itu terjaga. Artinya kalau jenis, kalau budget, kalau instansi sudah kita dapatkan, yang selanjutnya ini lebih penting lagi, yaitu kesehatan sapi harus diperhatikan pula dengan pola atau perawatan setiap hari yang diberikan oleh farm tersebut atau instansi tersebut. Misal nih, setiap hari makan sapinya apa, itu hal tersebut bisa dipertanyakan kepada owner dari farm tersebut. Perawatannya seperti apa, pakannya apa, perawatan seperti apa, dan terakhir nih yang paling penting, bobotnya berapa. Nah, kalau sudah tahu bobotnya, biasanya lebih baik itu bisa disaksikan secara langsung. Tapi karena online tidak bisa ya, kita bicaranya online, maka nanti sejelek-jeleknya kita bisa melalui video call secara virtual ya, video call ataupun video secara real, bahwa sapi ini benar-benar utuh secara kelengkapan, kaki, tanduk, telinga, mata, seperti video-video sebelumnya kita cek fisik ya, utuh, kelengkapannya utuh. Lalu proses dia berjalan itu harus juga kita perhatikan. Jalannya gimana? Mas, mohon maaf, tolong videokan sapi ini sambil berjalan ya. Nah, nanti kita bisa lihat sapinya jalan, keempat kakinya berjalan dengan normal, ataukah ada yang pincang, ataukah ada yang bermasalah. Kalau ada bermasalah, nanti bisa kita pilih sapi yang lain atau yang berbeda. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Lalu timbang. Kalau memang farm tersebut punya kebijakan untuk menimbang sapi atau jual sapinya secara kiloan, kita bisa juga video call. Ini bobot berapa mas? Ini bobot berapa ibu, pak, ustadz gitu. Itu juga menjadi apa ya, acuan bahwa kita benar-benar berkurban tapi sumbernya atau instansi tersebut akurat gitu loh teman-teman semua. Artinya tidak semata-mata online beli gambar sampai di tempat, jangan. Takutnya biasanya ekspektasi sama realita tidak sesuai ya. Di tips yang kedua ini yang perlu ditekankan adalah kesehatan ya, kesehatan sama wujud real sapi secara visual. Jadi seakan-akan kita bisa melihat sapi secara langsung, tapi karena jaraknya jauh, jadi melalui video call atau jenis aplikasi yang lain. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, di tips yang terakhir ini nanti jangan di skip dulu biar teman-teman sedikit lebih paham ya bagaimana transaksi jual beli hewan khususnya sapi. Jadi sangat vital sekali untuk pembayaran. Nah, ini biasanya yang menjadi miskomunikasi adalah dimana kita bisa membayar sapi dan pengiriman. Nah, kita bahas dulu pembayaran. Setiap farm, setiap instansi mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa memaksakan kalau kita harus sama dengan farm lain, dan farm lain tidak harus sama juga dengan kita. Pada intinya yang mudah yang mana, yang resiko terendah mana, yang memberikan kepuasan mana, silahkan dipilih dari Bapak Ibu semuanya. Pembayaran biasanya ketika kita sudah memilih sapi nih, misal yang kita pilih adalah bangsa atau ras atau jenis Madura dengan budget 22 juta misal. Oke. Mas, DP minimal berapa gitu biasanya ya. Mas, pembayaran minimal berapa? Apakah langsung lunas gitu. Nah, setiap instansi berbeda ya teman-teman. Saya jelaskan, setiap farm mempunyai kebijakan yang berbeda. Kebanyakan, ini ngomongin kebanyakan, biasanya DP dulu. Misal untuk kebijakan dari farm kami, Ibu, Bapak, DP minimal 30% dari harga, atau DP minimal 50% daripada harga, dan pelunasan ketika sapi sudah diterima di tempat. Oke. Misal ini harga 22 juta, DP minimal 50%, berarti kita berkewajiban untuk membayar DP tersebut 11 juta rupiah. Nah, ketika pembayaran 11 juta rupiah itu, maka sapi yang sudah kita pilih biasanya sama farm atau instansi tersebut dipisahkan. Kalaupun tidak dipisahkan, bisa diberikan tag atau tanda bahwa sapi ini sudah sold, sudah dipesan atas nama bapak tersebut dengan budget yang sudah ditentukan. Nah, pelunasan gimana? Setiap farm mempunyai kebijakan berbeda lagi teman-teman. Sorry, saya ulang-ulang lagi biar tidak salah paham ya. Biasanya ada farm yang 1 hari sebelum kurban sudah lunas,
1 minggu sebelum hari H pengiriman sudah lunas, atau sapi diterima di tempat sudah lunas gitu. Ada yang seperti itu. Akan tetapi itu bukan satu permasalahan. Pada intinya ketika kita sudah berbicara budget, sudah berbicara pembayaran, maka yang perlu digarisbawahi adalah bukti. Jadi jangan sampai ketika kita membeli ternak A, kita tidak diberikan kwitansi atau tanda bukti kalau kita sudah membeli atau membayar DP sekian. Nah, itu intim sekali ya teman-teman, harus dengan bukti. Seminimal-minimalnya adalah kwitansi. Syukur bisa disertakan materai, tanda tangan. Syukur lagi ada saksi. Tujuannya apa? Untuk mencegah kejadian-kejadian yang memang di situ tidak diinginkan, baik dari penjual ataupun pembeli. Misal nih teman-teman, misal, naudzubillah, ini sapi yang sudah kita pilih dengan budget 22 juta, DP sudah masuk 11 juta. Sapi ini naudzubillah sakit, susut. Pada di hari pengiriman, sapinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau mau kita tukar, kalau tidak ada saksi, sapi ini kemarin gemuk loh, kata siapa? Kalau ada saksi kan enak, kata mas ini saksinya. Nah, itu sebagai apa ya, penengah bahwasanya di dalam akad dan transaksi jual beli memang saksi itu harus ada. Yang selanjutnya, pengiriman juga harus ditentukan ya teman-teman. Walaupun terkesan sepele, tapi terkadang itu bisa mengurangi rasa kepuasan kita. Jadi pengalaman kami, saya yang ada di kandang, misal ibu menginginkan sapi ini dipotong hari Jumat pagi karena Jumat hari raya kurban. Jangan sampai ibu, mohon maaf, kalau lokasinya jauh dengan farm, minta dikirim secara dadakan. Mohon maaf. Dikarenakan ada alasan pasti, sebab akibat namanya sapi di dalam perjalanan itu ada yang namanya stres. Kalau bahasa kita adalah mabuk perjalanan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya pihak instansi atau farm tersebut mengirimkan sapi jauh-jauh jam, bukan jauh-jauh hari ya. Misal sapi dipotong besok pagi ya, dikirimkan tadi sore. Jadi sapi biar istirahat di tempat panjenengan, ibu semuanya, atau di masjid atau di perumahan 1 malam. Dan itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, naudzubillah, bila mana dalam pengiriman jarak jauh macet, kita minta dikirim dadakan. Akhirnya setelah sholat id sapi belum datang juga, tidak puas, kecewa. Itu yang kedua. Kalau mobilnya bermasalah, trouble, atau mobilnya rusak, nah intinya apa? Kalau penentuan pengiriman sapi itu biasanya sebisa mungkin kita minta kebijakan dari farm tersebut, 1 hari sebelum hari H sudah dikirim, tidak masalah. Nanti kita bisa minta rumput atau pakan yang biasa diberikan pada farm tersebut untuk sapi yang kita beli. Mas, bawakan rumput 1 karung ya untuk makan sapi semalam atau 1 hari di sini. Itu jauh lebih baik daripada dikirim dadaan dengan jarak tempuh yang tidak jauh banget juga tidak dekat banget. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi kita sudah banyak banget berbicara tentang tips membeli hewan kurban secara online. Ya, ada 3 tips. Semoga dengan adanya video ini teman-teman semua bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membeli sapi kurban di setiap farm? Gitu. Saya bantu jawab sedikit. Insya Allah kami tidak akan mempersulit, dan harapan kita memang memberikan kepuasan kepada customer dan mempermudah. Gimana caranya? Yang pertama, tentukan jenis pasti. Video call, mas saya punya budget 40 juta, kira-kira sapi apa yang pantas untuk kami? Kira-kira sapi apa yang paling baik? Kira-kira sapi apa yang dipotong dagingnya paling banyak? Oke, nggak usah lama-lama. Langsung dengan budget 40 juta itu biasanya sapi langsung saya keluarkan 4. Sapi PO, pegon, simental, limosin saya keluarkan semua. Pak, mohon maaf, opsinya ada 4 untuk sapi dengan budget 40 juta. Demikian untuk jenis PO, demikian jenis limosin, simental, demikian jenis pegon misal, atau kopioran campuran, atau Bali atau Madura misal. Kira-kira Bapak cocok yang mana? Nah, nanti dengan video call itu baru, loh mas, kita nggak paham nih, kira-kira yang bagus yang mana? Iya, bagus semua Pak, kalau bisa dibeli 4-4-nya gitu. Nggak bercanda, sesuaikan lagi Pak, ini kita berikan opsi 4 ya. Nanti setelah adanya video call ini, saya berikan video satu-satu masing-masing dari sapi, silahkan dimusyawarahkan dengan keluarga. Nah, setelah kita menentukan sapi dengan 4 opsi atau jenis atau
fisik yang berbeda, misal kita mantap dengan sapi simental, oke, sudah all in ya, maksudnya all in perawatan, kesehatan, kecacatan, dan ongkir sudah masuk di dalam situ, yaitu include 40 juta. Nanti 40 juta ini dibayarkan seperti apa sistemnya? Biasanya kita hanya minta keseriusan itu dalam bentuk DP. DP-nya dari kami tidak mengikat atau tidak memihak atau tidak harus 100%, bahkan 50% juga tidak harus, seadanya dulu. Misal adanya budget 5 juta kami terima, adanya 2 juta kita terima, adanya 1 juta saya terima 1 juta. Pelunasan kapan? Kebijakan dari farm kami, pelunasan ketika sapi sudah diterima di tempat dengan kondisi utuh, sehat, tidak cacat, tidak sakit. Nah, itulah kebijakan dari farm kami. Semoga dapat mempermudah, memberikan kemudahan, dan memotivasi teman-teman semua pastinya ya. Mohon maaf bila banyak salah dalam tutur kata. Kalau untuk informasi lebih jelasnya nanti bisa japri saya by WA ya. Nomor saya ada di deskripsi. Silahkan nanti bisa di WA untuk tanya-tanya sapi, budget berapa mulai berapa. Setiap farm menyediakan dari mulai ekonomis, itu budget 20 jutaan sampai premium, tidak terbatas. Tidak terbatasnya berapa? Ya monggo, insya Allah kita bisa menyediakan sapi dengan budget sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.